secara ringkas supaya nggak terlalu bertele-tele, saya balik pada fondamen dari pikiran tentang demokrasi, yaitu bahwa garis bawahi dan bikin tebal, negara itu adalah deskripsi dari kepentingan publik. Terkait dengan implikasi pembubaran FPI dari aspek politik hukumnya, Prof, mungkin bisa implikasi dari pembubaran FPI itu adalah berhentinya demokrasi, itu aja. Kalau mau disingkat ya itu intinya. Karena kan terus-menerus orang menganggap bahwa FPI dibubarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan itu. Apa yang dibubarkan? FPI itu adalah asosiasi paling elementer dari demokrasi, yaitu voluntarisme. Bisa ikuti, masih bisa? Suara saya cukup ya? Cukup, terdengar jelas, Prof. Oke. Jadi sesuatu yang voluntaristik itu nggak mungkin dibatalkan. Karena FPI itu ikatan perdata antar manusia yang berupaya untuk melegakan relasi warga negara. Jadi kalau dibatalkan, maka berhentilah demokrasi. Karena itu unit terkecil dari demokrasi adalah organisasi masyarakat. Ini terjadi di Indonesia karena kita nggak paham sejarah dari apa yang disebut the origins of democratic state itu. Jadi kalau kita bicara terus misalnya ini negara hukum itu, apa yang dimaksud dengan negara hukum itu? Seringkali diterang negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum. Iya, negara yang berdasarkan hukum itu apa artinya? Negara yang berdasarkan hukum artinya ada peraturan perundang-undangan. Iya. Tetapi kalau seluruh kehidupan masyarakat, termasuk asosiasi volunteer, diatur oleh undang-undang, maka nggak ada yang disebut sebagai partisipasi. Kan demokrasi artinya partisipasi tanpa diatur oleh undang-undang. Dengan kata lain, semakin banyak undang-undang, semakin demokrasi berhenti. Karena prinsip demokrasi adalah kepercayaan antara orang yang berpikir bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah dengan bercakap-cakap. Itu inti dari demokrasi. Jadi kita lihat kegaduhan dalam soal FPI itu terjadi karena hukum dimaksudkan sekedar sebagai negara hukum. Hitler itu negara hukum. Pol Pot negara hukum. Stalin negara hukum. Jadi apa yang salah di dalam cara kita berpikir? Yang salah adalah cara kita menganggap yang disebut equality before the law. Setiap kali saya dengar sarjana hukum, profesor hukum bicara tentang, atau apalagi kekuasaan kabinet bilang ini negara hukum. Karena itu negara tidak boleh kalah. Presiden menyebutkan itu, negara tidak boleh kalah. Jadi presiden nggak ngerti bahwa di dalam demokrasi negara memang yang dikalahkan. Jadi beliau nggak punya pengetahuan tentang sejarah. Satu pagi di bulan Maret 1789 di alun-alun kota Paris, rakyat menenteng kepala Louis XVI yang barusan dipenggal oleh gilotin itu. Karena dulu Louis XIV bilang negara tidak boleh kalah, l'état c'est moi itu. Aku adalah negara. Itu negara nggak boleh kalah. Terus rakyat bilang, oke, kita uji. Apakah mahkota Anda itu diberi oleh langit? Kalau diberi oleh langit, maka mahkota itu tidak bakal lepas dari kepalamu itu. Dan ujian itu menjadi dasar dari demokrasi. Ternyata bukan sekedar mahkotanya Raja Louis XVI yang copot dari kepalanya juga copot dari badannya oleh pisau gilotin. Dan itu menunjukkan perubahan kualitas politik dari kekuasaan absolut raja pergi pada kekuasaan rakyat. Itu yang disebut momentum demokrasi itu. Jadi gagalnya kita berpikir karena presiden tidak paham bahwa di dalam demokrasi negara sudah dikalahkan dari awal gitu. Karena itu yang mesti hidup adalah asosiasi volunteer rakyat. Itu dasarnya tuh. Secara filosofis itu yang menyebabkan Prancis memulai demokrasi dengan prinsip egalite,
kesetaraan, fraternite, persaudaraan, dan liberté, kebebasan. Jadi kalau diujikan berdasarkan sejarah, yang kita sebut Indonesia negara hukum itu artinya negara yang mendeskripsikan kekuasaannya melalui peraturan perundang-undangan. Itu tololnya di situ. Negara hukum itu disebut negara demokratis justru karena kekuasaan dibatasi. Sekarang presiden putar logikanya, negara nggak boleh kalah. Artinya jangan batasi kekuasaan negara. Artinya mari kita balik menjadi l'état semua itu, atau yang diparodikan oleh George Orwell dalam novelnya 1984. Nah, saya mau supaya Komnas HAM menerangkan itu pada presiden. Komnas HAM harus tegur presiden bahwa dia kacau di dalam mengerti sejarah demokrasi, apalagi sejarah konstitusi kita. Karena dia pakai istilah yang kacau, istilah yang bahkan berbahaya. Negara tidak boleh kalah, karena itu rakyat harus dikalahkan itu. Ini otaknya di mana itu? Saya ingin Pradi bicara supaya mahasiswa hukum kita itu mengerti apa yang disebut sebagai equality before the law. Itu juga sering salah ditafsirkan. Equality before the law artinya semua orang sama di depan hukum. Ngaco, salah. Yang benar adalah hukum harus bisa diakses secara sama oleh orang yang berbeda. Itu pengertiannya. Jadi bukan saya dan Anda atau dengan profesor atau dengan menteri hukum itu sama di depan hukum. Jelas kita beda di depan hukum. Karena dia punya akses lebih dekat dengan kekuasaan. Orang yang berbeda itu yang harus diakses secara sama oleh hukum. Jadi benar-benar kita mesti paham filosofi dari bernegara. Kalau kita sekedar omong aja segala macam, setiap warga negara berkedudukan sama di depan hukum, enggak, itu artinya kita meminta negara untuk melindungi kita. Bukan itu demokrasinya. Kita bebas untuk berbeda. Saya dan menteri jelas berbeda. Tetapi hukum harus treat kita secara sama. Yang mesti sama itu adalah hukumnya, bukan orang yang mesti sama di depan hukum. Hukum harus sama di depan orang yang berbeda. Itu prinsip dari equality before the law. Jadi kekacauan kita hari ini dalam soal hukum, karena orang nggak belajar legal philosophy. Orang nggak belajar the very history of constitution, of constitutionalism. Kalau kita belajar sedikit aja tentang sejarah konstitusi itu. Apa sih yang namanya konstitusionalisme? Di zaman Franco Gallia, tahun 1560-an di Italia, konstitusi artinya hak rakyat untuk membunuh penguasa. Membunuh disebut. Itu yang disebut konstitusi. Jadi dari awal kekuasaan itu memang menghendaki agar supaya rakyat diberi status hukum agar mudah dikendalikan. Nah, itu filosofi hukum begitu. Seseorang tadinya adalah orang merdeka bebas, lalu dia diberi status sebagai person in law, subjek hukum. Supaya apa? Supaya bisa dikendalikan oleh negara. Nah, demokrasi mau membalikkan itu. Demokrasi mau bilang manusia itu dilahirkan untuk mampu berasosiasi secara volunteer. Jadi negara jauh-jauh dari asosiasi itu. Sekarang justru terbalik, negara mengatur asosiasi itu dengan undang-undang ormas segala macam. Jadi secara ringkas supaya nggak terlalu bertele-tele, saya balik pada fondamen dari pikiran tentang demokrasi, yaitu bahwa garis bawahi dan bikin tebal, negara itu adalah deskripsi dari kepentingan publik. Deskripsinya doang, bukan preskripsi. Preskripsi ada tetap pada rakyat. Nah, kekacauan ini yang juga menimbulkan anggota DPR merasa bahwa mereka mewakili kedaulatan rakyat. Jadi seolah-olah kedaulatan rakyat sudah diserahkan pada wakil rakyat. Itu juga ngaco, dungu. Karena wakil rakyat itu dipilih bukan untuk menyelenggarakan kedaulatan rakyat, tapi kepentingan politik rakyat berdasarkan asosiasi bebas di dalam partai politik itu yang
serahkan setiap 5 tahun. Kalau kedaulatan diserahkan, artinya begitu selesai pemilu, rakyat tidak berdaulat lagi karena sudah diambil alih oleh anggota DPR. Nah, kekacauan ini terus-menerus berlangsung dan kita masuk di dalam prototip pertama dari kembalinya otoritarianisme. Karena barusan ada peraturan presiden tentang setiap warga negara harus memata-matai tetangganya karena di situ potensi ada ekstremisme. Kan itu logik imperatif dari Perpres nomor 7 tahun 2021 tahun 22 tahun ini yang barusan diterbitkan oleh presiden kan. Itu mengawasi potensi ekstremisme. Nggak diterangkan apa itu ekstremisme. Jadi sekarang pemerintah memecah belah rakyat sampai ke tingkat RT-RT komunitas sehingga semua orang saling mencurigai. Jadi setiap orang dianggap musuh bagi orang lain itu. Itu yang disebut oleh Thomas Hobbes dalam Leviathan sebagai semua orang melawan semua orang. Jadi terlihat bahwa kita ada di dalam kesulitan besar loh, karena ide negara demokrasi itu dan ide negara hukum yang demokratis nggak dipahami oleh presiden. Nah sekarang kita ingin agar supaya dihasilkan ulang kemerdekaan berpikir itu melalui kemerdekaan berserikat. Supaya kita hindari prinsip tadi itu, bellum omnium contra omnes, itu yang dimaksud dengan Hobbes itu. Karena setiap orang akan menganggap bahwa tetangganya itu adalah lawannya, maka lakukanlah pengintaian. Jadi negara mendorong warga negara untuk jangan bercakap-cakap dengan tetanggamu ya. Kalau bisa pasang CCTV di semua sudut rumahmu, dan demikian sebaliknya. Tetanggamu juga akan pasang CCTV, maka satu RT itu saling mengintip. Jangan-jangan ada ekstremis di situ. Kata ekstremis itu dulu kata yang dipakai oleh pemerintah kolonial untuk mengamati para pejuang kemerdekaan kita. Kalau ketangkap dianggap hey, kowe orang inlander, kowe orang ekstremis itu. Itu yang terjadi. Jadi Presiden Jokowi ini jadi kolonial lagi. Nah saya mau ringkas aja supaya kita bisa diskusi lebih tajam, supaya kita nggak masuk di dalam kebingungan konseptual. Padahal prinsipnya sederhana bahwa di dalam negara demokrasi tidak boleh ada undang-undang ormas. Karena itu bertentangan secara logis. Dan itu adalah permainan kekuasaan yang bisa menyelundupkan seluruh arogansinya melalui undang-undang. Itu tololnya di situ. Jadi sekali lagi kita mau pakai kesempatan yang ringkas ini untuk bukan sekedar menguji dalil kekuasaan, tapi untuk membatalkan dalil-dalil kekuasaan yang arogan. Terima kasih.